Apa hubungannya revisi Minerba ini dengan modernisasi sih, Pak? Saya nggak tahu nih, Pak, pertanyaan orang awam atau Sebenarnya bagaimana? kalau kita lihat eh, dibukanya secara luas seperti ini, yang kita khawatirkan technically ya, itu environment. Negara kaya raya, pengusaha bahagia, rakyatnya sejahtera. Sederhana kan? Selamat datang di Tuesi Podcast dengan saya Masita Ayu Cindy. Dalam episode pertama di tahun 2025 kali ini, kita akan membahas suatu topik yang cukup hangat di sekitar akhir tahun 2024 hingga awal tahun 2025, yaitu mengenai revisi UU Minerba. Di podcast kali ini kita akan melihat implikasi RUU Minerba terhadap sektor pertambangan dan energi di Indonesia. Revisi UU Minerba ini membawa perubahan yang cukup besar bagi tata kelola pertambangan, baik dari sisi regulasi, investasi, maupun keberlanjutannya. Dan reaksinya pun juga cukup bervariasi dan beragam dan bahkan cukup besar bagi beberapa kalangan gitu. Mengutip dari website ESDM, tujuan akhir dari revisi UU Minerba ini adalah menjadikan sektor ini sebagai penggerak utama ekonomi, mempercepat industrialisasi berbasis pemanfaatan sumber daya alam, serta memastikan manfaatnya dapat dinikmati oleh seluruh rakyat secara adil. Nah, apakah betul revisi UU Minerba ini sesuai dengan niatan awal atau memang ada nih celah sedikit bagi praktik yang mungkin kurang berpihak bagi kepentingan publik? Hal ini kan sebetulnya yang sering ditakutkan oleh beberapa kalangan. Nah, untuk membahas hal tersebut, kami telah menghadirkan dua pakar. Yang pertama ada Bapak Raden Sukyar. Pak Raden Sukyar merupakan seorang pakar pertambangan dan Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian SDM tahun 2013 hingga tahun 2015. Saat ini beliau juga memegang posisi sebagai Ketua Perkumpulan Tambang dan Silika Indonesia atau Pertamisi dan juga Perkumpulan Pertambangan Besi Indonesia atau PPBI. Selamat datang Pak Sukyar. Ayo, lagi kita. Kemudian kita ada narasumber kedua Pak Joko Widajatno yang merupakan praktisi industri pertambangan. Pak Joko saat ini memegang posisi sebagai Dewan Penasihat Asosiasi Penambang Nikel Indonesia atau APNI dan juga Wakil Ketua Komite Tetap Minerba di Kadin. Selamat datang Pak Joko ke podcast PYC. Iya, sama-sama Pak Joko. Nah, terima kasih Pak Sukyar dan Ya. Pak Joko telah menyempatkan waktunya untuk hadir di PWC Podcast. Izin langsung kita ke diskusinya Pak, karena waktu kita tidak banyak. Saya pertama izin ke Pak Sukyar dulu Pak. Karena Bapak kan pernah memegang posisi sebagai Dirjen Minerba ya Pak. Saya ingin mendapatkan gambaran dari Bapak, sebetulnya apa sih Pak latar belakang utama pemerintah dalam melakukan revisi UU Minerba ini? Ya, terima kasih Mbak Ayu. Ini pertanyaan yang sering dilontarkan di luar ya, di media dan sebagainya. Dan akan banyak juga nanya ke saya. Dan sebenarnya juga saya kaget juga bahwa ada revisi kan. Padahal kita baru punya revisi tahun 2020. Iya, betul betul. Dan yang sekarang ini bergulir sangat cepat prosesnya ya. Iya. Lebih cepat daripada Undang-Undang 3 2020 zaman COVID ya. Jadi banyak yang juga miss apa sih latar belakang, kemudian bagaimana academic papernya dan sebagainya. Banyak yang tanya seperti itu. Dan akhirnya saya pernah melihat juga sedikit rumusannya ya, rumusan dari teman-teman. Dan memang cukup mengagetkan juga karena representasi negara itu ternyata diperluas. Kalau kita lihat terjemahan pasal 33, di mana sebenarnya negara itu diberikan mandat oleh rakyat sebagai pemilik resources, menguasai Menguasai resources. sumber daya alam. Caranya bagaimana membuat pengaturan, membina, bahkan perizinan, bahkan negara itu juga boleh mengusahakan untuk penilaian. Ada konteks mengusahakan maka harus ada badan usaha. Maka di mana-mana kita melihat BUMN, BUMD sebagai representasi negara dalam berusaha. Lalu sekarang kan banyak nih diperluas, walaupun nanti nanti pada saat kita bahas
itu diberikannya dengan cara lelang dan konsesi privilege ya, Iya. privilege, dan pasti dalam praktiknya lebih banyak privilege nanti. Jadi, maksud saya sekarang perluas menjadi, perusahaan perorangan, koperasi, UMKM, kemudian, ormas ya, ormas lebih dulu. Tampaknya apa ya, dibuat sekarang ini untuk legitimasi apa yang keluar di PP mengenai, ormas. Dari dulu saya juga tidak sependapat karena yang lain-lain ormas, perguruan tinggi itu kan dalam konteks bernegara, ini kan sudah ada fungsinya masing-masing gitu loh. Oke, betul. Ormas itu kan fungsinya menyerap aspirasi masyarakat, memberikan, eee, pencerahan pada masyarakat, kemudian juga kalau perlu memberikan masukan pada negara. Perguruan tinggi juga demikian, sudah ada fungsinya dalam mendidik ya, menciptakan, manusia-manusia unggul, Indonesia. Biarkan, dua-duanya ataupun tiganya untuk, bekerja di, bidangnya masing-masing. Itu yang, sebagai tambahan lagi adalah kalau kita lihat undang-undang, banyak undang-undang, karena kita ini harus hati-hati karena kita ini berhadapan atau menangani suatu resources unrenewable ya, Iya. sebagai aset negara ya, sebagai aset negara maka penuh dengan kehati-hatian. Bagaimana kita tahu perlu hati-hati? Kalau kita lihat undang-undang lebih banyak kewajiban yang dibicarakan. Wajib, Oke. harus, wajib wajib wajib, tapi haknya pelakunya sedikit. Artinya ada kekhawatiran negara, jangan sampai terjadi penyanyaan resources yang diusahakan oleh, pelaku usaha dalam konteks ini. Apalagi nanti kita bicara bukan konsisinya bukan yang kecil, tapi sesuatu yang besar sekali gitu loh. Itu Mbak Ayu ya. Oke. Dari perspektif industri, Pak, bagaimana dampak revisi ini terhadap investasi di sektor pertambangan, baik kita bicara hulu maupun hilir? Apakah sudah ada pergerakan atau suara-suara, Pak, dari perwakilan industri, Pak? Ya dari dulu sama lah, keharapan daripada industri, ya ada konsistensi dari regulasi, yang kedua ada, ya jaminan berusaha. Nah sekarang ini kan 2020 di amandemen, sekarang 2025. Kemudian kalau kita lihat 2009 ke 2020 kan cukup panjang, dan belajar banyak di situ kita perbaiki. Nah, kita lihat hasil yang terjadi akibat perubahan RUU, kemudian pembentukan badan-badan yang macam-macam ini, kita lihat ada kecemasan memang, kecemasan dari dunia usaha. Dan para pengusaha merasakan kalau kita buat undang-undang harus menyuarakan keadilan. Nah, kalau sekarang undang-undang seperti yang disampaikan oleh Pak Suh ya, ada priority untuk ormas, untuk perguruan tinggi sudah dicoret karena perguruan tinggi sudah menolak. Oh, oke. Jadi pernyataan terakhir dari beberapa perguruan tinggi sudah menolak. Tapi ya itu kecemasan-kecemasan ini karena tidak ada kepastian untuk Mmm. berusaha, dan kalau undang-undangnya bunyi begini nanti turunannya berubah-ubah. Terus bagaimana menyikapinya? Jadi banyak hal yang membuat keraguan, terutama yang menyangkut tambang ini kan sesuatu investasi yang sangat besar. Yang kedua, dari mulai eksplorasi sampai dengan menambang itu butuh sekitar 5 sampai 8 tahun untuk konstruksi dan sebagainya. Nah, akhirnya pertanyaannya siapa yang punya uang untuk sebesar itu? Mmm. Nah, kalau pengusaha yang benar pasti akan berpikir 2 kali. Dan seperti kita lihat di media bahwa pengusaha besar-besar sudah mulai ancang-ancang untuk memindahkan uangnya keluar. Oke, Ya, oke. ini perlu dipertimbangkan oleh pemerintah, terutama pemerintah yang sekarang. Semuanya pemerintah cita-citanya baik, tapi dalam pengaturannya itu kan sangat menentukan. Jadi sekarang dibentuk lagi yang namanya badan usaha yang dipimpin oleh BUMN Danantara. Oh, Danantara itu dampaknya saham daripada tambang meluncur ke bawah, kemudian
BRI juga mendekati landai. Jadi ada ketakutan Mbak, bayi. Nah, dari situ kita melihat apakah UU ini suatu ambisi atau memang sesuatu yang menuju perbaikan nih kan. Nah, ini pertanyaan yang berlanjut dan saya ditanya mengenai perubahan-perubahan ini, saya melihat masih adanya ketidakpastian. Dan perlu diingat, kita sudah punya pengalaman di masa lalu. Pertamina dengan holdingnya, ada Patra Jasa, Ulita, dan sebagainya. Karena span of controlnya terlalu besar, rontok nggak garmas. Apakah kita mau mengulang sejarah? Jangan-jangan kita jas merah lagi, jangan sekali-sekali meninggalkan sejarah kan. Tapi untuk tidak diulang sebenarnya. Jadi terus ada kata-kata yang sangat menyakitkan. Ini adalah awal kembalinya Undang-Undang Dasar 45 di dalam pengusahaan sumber daya alam demi kesejahteraan rakyat. Rakyat yang mana? Jadi ada senior saya yang mengatakan kayak bagi-bagi kue aja. Bagi-bagi kue kan siapa yang dapat kue kan? Iya, padahal Kalau nggak dapat ya apa jadi? Jadi, saya takutnya kalau di sini lahir dengan priority ini akhirnya apa yang kita prediksi secara gamblang. Tadi saya di WHG Perhapi saya katakan, ya mudah-mudahan kita bisa mempercepat dengan adanya RU ini, mempercepat proses-proses yang tidak pernah tercapai cita-cita perizinan gitu ya Pak maksudnya ya. gitu kan. Tapi kalau bisa dipercepat dengan bayar-bayar apa bedanya dengan polisi gitu kan. Ini juga kita boleh menyatakan ini karena kita melihat keseharian kita seperti ini. Sebenarnya ada kondisi yang paradoks ya. Di satu sisi kita ini ya kebetulan beliau kan di APNI juga. Kita kelebihan ekses produksi, ya kan gitu ya. Sehingga sebaiknya smelter ini ditahan atau Moratorium. tidak ditambah atau ya tidak tambah karena ada kesulitan pasokan dan juga jangan sampai over production sehingga harga jatuh. Tapi dengan tanda ini kan dibuka seluas-luasnya. Iya betul. Itu satu. Yang kedua, lo kan pemerintah sudah mengeluarkan critical minerals itu critical meaning itu adalah sesuatu yang harus dijaga Terbatas betul. ada supply risk yang kita takutkan gitu loh, tetapi ini dibuka seluas-luasnya. Jadi kondisi ini sangat paradoks gitu ya dengan kondisi yang kita hadapi ya, kecemasan. Jadi yang disampaikan Pak Joko ini kita berhadapan suatu dengan legal risk ya. Saya pelaku usaha itu nggak mau kalau legal itu berarti undang-undang berubah. Itu nggak mau sebenarnya pelaku usaha. Jangan sampai undang-undang berubah. Turunannya Boleh ya. undang-undang Untuk jangan. melengkapi. Tapi undang-undang itu sampai ke seluruh dunia gitu kalau undang-undang itu kan. Oke. Terjadi perubahan. Apalagi kan gitu kan. Ah, Ada regulatory risk, ada legal risk. Kalau regulatory risk itu kaitan dengan permen dan sebagainya, turunan-turunan yang lebih teknikal sifatnya. Tapi kalau legal, wow itu dampaknya luar. itu biasanya jarang terjadi ya kalau legal risk ya. Regulatory itu pun juga kadang-kadang juga membawa gejolak. Gejolak apalagi ini loh undang-undang kan, ya kan. Dan ini prosesnya sangat kilat gitu loh. Tambahan lagi nih Bayu. Loh kok yang diatur cuma mineral logam dan batu bara? Kan kelihatan ya, kan itu dua-dua seksi kan sekarang ini ya. Itu loh maksud saya. Loh kan banyak jenis yang lain kan, yang non logam yang kita impor besar-besaran. Nah, sebenarnya kalau kita bicara kecocokan, suitability dengan scope bisnis dari sisi aset mereka, misalkan teman-teman pelaku usaha, non logamnya lebih cocok gitu loh. Pasir silika, limestone, ya kan. Kalau kita bicara mineral logam batu bara ya dampak lingkungannya mengerikan gitu loh, ya kan. Jadi ada risk dari sisi safety, lingkungan itu kan berat sekali. Itu aja sebenarnya, Kak. Sebenarnya ada satu pertanyaan saya mungkin ini lebih ke
bisa Pak Joko dan Pak Sukiyar. Karena kan sebetulnya salah satu alasannya ini adalah untuk mendukung hilirisasi, beberapa kali disebut seperti itu. Apa hubungannya revisi Minerba ini dengan mendukung hilirisasi sih, Pak? Saya nggak tahu deh Bang, pertanyaan orang awam atau bagaimana, karena saya melihat kayak sebenarnya tidak terlalu berhubungan, tapi itu menurut saya, Iya, gitu Pak. saya juga lagi catat apa nih Pak Soko, apa hubungannya nih? Justru kalau saya lihat justru nih lebih sifatnya lebih eksploitatif sebenarnya Betul, daripada memang downstreaming gitu loh sifatnya. Karena lebih banyak pelaku usahanya yang iya, yang di hulu ya. dihidupkan gitu loh. Ini kan rasanya nggak ada cantolan ke sana. Saya nggak lihat, nggak tahu Pak Jokowi. Saya nggak melihat sama sekali cantolan. Ya, saya juga begini, tadi saya diskusi mengenai nikel tadi pagi, maka saya terlambat, baru posisi jam 4. Jadi begini, kita bicara EV cars, Iya, kita mau produksi baterai. Baterai sendiri sudah berkembang, NNC, LFP, sama satu lagi yang dengan aluminium nih kan, Ya, MNC. NCA, nikel Nah, aluminium. kita bicara ke sana, kemudian kita di sini tambang, tujuannya hilirisasi. Hilirisasi tambang, saya sebagai orang tambang, saya ini orang tua tambang yang sudah tua memang ya. Dirty old miner never die, ya kan. Jadi saya lihat kita ini, beliau ini kan Pak Sukiyar ini bikin nyusun Ripin, tapi koneksitas daripada pekerjaan hilirisasi tambang. Tambang itu sampai dengan pengolahan biji menjadi konsentrat. oke, Ya. iya. Yang setelah konsentrat menjadi level 2, logam dan sebagainya, ini perindustrian. Perindustrian, betul, iya. Nah, kita dikejar-kejar sekarang bikin hilirisasi. Apanya mau dihilirkan? Oh, kita nggak punya kemampuan untuk membangun baik dari teknologi maupun dari kapital. Jadi cobalah kita lihat, bauksit sudah kita hasilkan. Kita bikin alumina plant. Begitu ditantang Aluminium. untuk proses smelternya, nggak ada yang berani. Terus kita lihat timah. Timah sudah jadi. Terus mau bikin timah solder. Timah itu yang memiliki Indonesia, yang harus menentukan harga Indonesia. Tapi kenapa kita ditentukan orang lain gitu? Karena kita tidak punya long term planning. Apa yang akan kita kerjakan? Jadi sebenarnya kalau kita bicara hilirisasi itu bahasa Inggrisnya forward linkage sebenarnya. Dari tambang ke depan gitu, ke downstreaming. Dan kalau bicara hilirisasi yang bagian dari hilirisasi. Kalau bicara itu harusnya yang speak up itu ya bukan sektor SDM yang speak up. Dari perindustrian ya, Pak, Ya, mengisi kita- value chain yang kita Yes. belum. Jadi ini yang menjadi isu sebenarnya, harmonisasi kebijakan. Gregetnya tuh harusnya sama gitu loh. Lebih banyak gregetnya di Industri. downstream daripada di sini. Kalau di sini udah done sebenarnya. Kalau Iya. udah baju banget lah. Kalau kan suka dibangga-banggakan ya, nikel ekspor kita luar biasa. Ya itu bisa diakui oleh teman-teman perindustrian ya kan, karena UI-nya dan padahal ini polisinya polisi di sini gitu loh. Itu sebenarnya. Tapi yang menyedihkan memang kita baru barang untuk umpan ke industri. Ya masih jauh. Jadi nilai tambahnya juga masih kecil. Kalau saya lebih jual pig iron, ya cuman berapa harganya sekarang? Turun lagi kan? Tapi yang menjadikan jadi bahan dari mobil, bahan dari energi terbarukan dan sebagainya, dia yang menikmati keuntungan. Nah, dulu waktu kita zaman muda-muda dulu dikirim kemana-mana dengan program Bank Dunia untuk menangkap teknologi. Tapi sayangnya setelah kita pulang, politik berubah, masuk orde reformasi. Oke. Sehingga dasar-dasar yang diciptakan oleh pendahulu kami untuk mengisi industri strategis, ada IPTDN, ada PT PAL, ada KAI dan sebagainya, kandas kayak kapal simpen maru kan, ya. Ikut tes simpen maru nggak lulus, nggak masuk ke perguruan tinggi terkenal gitu kan. Nah, teknologi yang kita capai memang masih Ya. sangat lemah. Jadi
apa hilirisasi ini bisa kita atasi tanpa teknologi? Ya. Tidak Tambah bisa. catatan dikit. Ya. Pemenang hadiah Nobel Robert Solow, kalau nggak salah 1960, ekonom dia. Tahun 54 itu mengatakan bahwa negara yang hanya mengandalkan resources untuk pertumbuhan ekonomi bisa, tapi akan stagnan. Yang akan membuat dia growing terus adalah inovasi dan teknologi. Industrialisasi juga ya Pak ya. Yes, jadi itu yang harus dibangun, ya kan. Kemudian kan kita, kalau kita bicara teknologi, we have to create our own technology untuk meningkatkan nilai tambahnya. Kalau kita hanya dari ini menjadi ini, kita baca aja di Google gitu. Tapi how to create teknologi untuk mengolahnya sendiri gitu loh. Jadi negara yang maju itu adalah negara yang industrinya menopangkan dirinya pada karakteristik sumber daya alamnya. Kalau kita jawara nikel, harusnya teknologinya ada di sini, risetnya ada di sini gitu loh. Nah, saya nggak ngerti siapa yang harus memikirkan ini ya. Nah, mungkin di podcast ini yang memikirkan. Enggak, kalau kita jago batu bara, kan satu dunia eksportor. Apalagi kita akan masuk hilirisasi, mau diapain batu bara kita? Ya, teknologinya di sini gitu. Ya, kita ada saya tambahkan Pak. Kita punya cita-cita bikin graphite ya. Terus bikin anoda graphite dan sebagainya. Tapi kalau kita tidak memulai, dan ini harus kewajibannya pemerintah. Pemerintah harus berani rugi. Tapi kalau sekarang saya ditugaskan oleh pemerintah dan rugi, saya ditangkap. Iya betul. Iya. Ya kan? Saya pernah mendengar itu. Juga harus di backup oleh peraturan yang melindungi dan konsisten gitu ya Pak ya. Konsisten. Jadi kalau bicara inovasi, infrastruktur inovasi itu harusnya tugasnya negara gitu loh. Orang riset, masuk pilot plan, demo plan, ya duitnya duit negara gitu. Nggak mungkin pelaku usaha kan, kalau udah jadi. Baru promote ke pelaku usaha ini memang menguntungkan ya kan. Karena juga prinsip daripada kapitalis kan sederhana Pak. Ferdinand Tony 1517 mengatakan, if you are capitalist, you must greedy to increase your capital. Dan never think about the others gitu ya. Jadi jangan ceritakan SDG sama kapitalis. Sekarang kapitalis di Indonesia yang ada, coba investlah ke industri. Mana mau. Lebih baik dia belikan Ferrari, Lamborghini, kelihatan gagah gitu. Dan orang kita kan butuh pengakuan hal-hal yang seperti itu. Tapi kalau kita lihat Cina dengan ini perlu ada revolusi kebudayaan mungkin ya. Cina 89 ada slogan Come together world Chinese for the glorify of China. Sekarang tahun 2025. Lihat pertumbuhan Cina. 68% politisi di Cina adalah engineer. Oh, wow. Ya. Kemudian untuk lawyer itu cuma 2%. Kemudian yang mendukung kegiatan engineer ini adalah orang-orang yang terlibat di dalam kesehatan masyarakat dan sebagainya. Karena pendidikan dan kesehatan masyarakat itu adalah kunci daripada kemajuan negara. Dan kita, ya penghargaan untuk dosen juga. Ini yang nggak pernah jadi dosen, dia semua. Saya pernah jadi dosen, Pak. Pekerjaan 1 dus bayarnya 1 sen. Jadi dosen itu singkatan. Nah ini perlu kita tiru suatu keberanian dari pemerintah. Seperti yang disampaikan Pak Sugiyarwo, bahwa dia harus berani melakukan riset dan sebagainya. Dan tidak ada riset di luar negeri selama saya hidup di sana. Saya hidup di luar negeri 22 tahun, Pak. Tidak ada riset yang rugi. Karena akan disesuaikan dengan zamannya, Pak. Yes. Ya. Kalau kita lihat China ya. China itu jawarannya solar panel, solar cell. Betul. Bukan hanya memproduksi solar cell, dia jual kemana-mana nggak ada, tapi meng-create mesin yang membuat solar cell. Sekarang itu dijual kemana-mana gitu loh. Mesin membuat solar cell. Deng Xiaoping itu tahun 1980-an kan nggak panjang kan. Tapi memang harus punya tekad, yang punya tekad ya pemerintah sebenarnya. Tekad ini mungkin dalam bentuk framework yang jelas ya kayak blueprint yang jelas dan konsisten tadi apa, jadi investor tahu
kita mengikuti target-targetnya dan risetnya Seperti tadi. Lipin ya, Lipin 1 saya kan Terlibat. hafal kalau Lipin 1 itu ya, Lipin itu rencana induk Perindustrian. nasional. Itu mau masuk Lipin 2, saya bilang Lipin 1 itu dievaluasi dulu kenapa itu tidak jalan gitu loh, jangan kita masuk ke berikutnya. Iya. Exactly the same pada saat kita bicara undang-undang, evaluasi dulu. Ya, betul. Hilirisasi batubara kayak apa, banyak hal-hal yang mesti, loh kok tiba-tiba seperti ini gitu, kalau mau dibongkar, bongkar sekalian gitu, bikin yang bagus gitu ya. Iya, iya. Persis sama gitu. Ya, kami beberapa kali juga rekomendasi monitoring, evaluation, learning itu Ya. perlu selalu diadaptasi. Tidak selalu membuat kebijakan yang baru, tapi review dulu yang lama. Kita membuat peraturan, kita harus percaya Yes. bahwa itu akan baik. Tapi jangan lupa, kontrol daripada apa yang kita perbuat itu harus ada. Ya, ya. Jadi kalau bahasa Jawanya, vertrouwen is good, control is better. Ya. Percaya itu baik, tapi kontrol harus perlu. Iya, Jadi kita betul, lemah betul. kontrol. Pak Suhyar punya, dulu waktu beliau menjabat, punya 300-an inspektur tambang ya. Iya. Sekarang 4.500 akibat daripada Undang-Undang nomor 9 2009 nomor 4 itu tambang berkembang pesat. Ada otonomi daerah menjadi 4.500. Apa yang bisa dilakukan? Emang mendidik inspektur tambang bisa dalam sekejap. Nah ya, itu mungkin ke pertanyaan selanjutnya Pak. Ini termasuk tadi ada otoritas daerah jadi lebih besar lagi. Dengan ada revisi ini mungkin akan lebih besar lagi ya Pak ya? Pelaku-pelaku usaha tambang. Nah, bagaimana sih Pak memastikan bahwa pelaku usaha yang diberikan izin ini memiliki kapasitas dan kompetensi yang cukup? Wah, itu yang berat sekali ya. Kalau kita lihat gini aja lah, kita bicara dulu risiko yang dihadapi. Ada 2 risk sebenarnya yang paling penting. Satu resource risk, risiko sumber daya. Kita eksplorasi belum tentu dapat. Kita akan berhadapan dengan sunk cost ya. Uang yang terbuang cuma-cuma. Nggak ada perbankan, lembaga keuangan yang meminjamkan untuk eksplorasi itu resource risk. Kemudian pada masuk kita financing sampai konstruksi dan sebagainya, yang kita udah masuk itu ada finance risk, kemudian operational risk, ada safety, kemudian ada lingkungan, market risk, kemudian volatility harga, ya kan, kemudian reputasi, kemudian banyak hal yang sebenarnya yang harus dipahami gitu loh. Maka di setiap perusahaan pasti ada manajemen risk committee ya, unit, karena ada kekhawatiran kita nggak tahu apa yang terjadi di depan. Maka ini menjadi penting. Seberapa jauh sebenarnya kalau ditanyakan tadi, kita sudah dilengkapi dengan sumber daya manusia yang memang suitable untuk melakukan kegiatan usaha tambang. It's not easy, susah sekali. Dan ini perlu effort negara, dalam konteks ini pemerintah yang melakukan pembinaan besar. Tapi pertanyaan Bayu itu kan seakan-akan kita setuju dengan undang-undang itu loh. Ya kan? Kan karena sudah ada, jadi kan kita tidak bisa merubah, jadi lebih ke mitigasi. Jadi bagaimana caranya Pak? Ya jelas kita mesti buka vokasi yang luas untuk mendidik sumber daya. Yang kita takutkan, kita belum lagi masuk masalah modal yang harus dimiliki ya. Iya, betul kapital. Dan akhirnya ya sudahlah jadi bohir aja, kan akhirnya begitu kan, repot kita kan. Kita nggak mau begitu loh. Atau mungkin saya bisa diberikan gambaran nggak Pak? Dulu pemberian IUP, izin usaha pertambangan itu bagaimana sih Pak melihat ini diberikan izin usaha, ini tidak bisa. Itu apa saja Itu ada administratif ya, dia mesti nomor induk berusaha, kemudian minimal ada sarjana tambang, sarjana geologi, ya kan, financially memadai, technically juga memadai. Dia harus mengeluarkan Garansi seriusan, uang kesungguhan di depan ya. Jadi hal-hal begitu juga perlu disikapi juga gitu loh. Dan akan banyak yang dibutuhkan gitu loh untuk mengisi tempat-tempat tadi ya di badan usaha ya. Ya, saya melihat begini. Kalau kita mau menciptakan undang-undang itu ada aturan undang-undangnya juga. Kita harus diajak bicara, tidak langsung. Ya DPR sudah manggil asosiasi, manggil apa, tapi
dunia tambang, usaha tambang itu tidak pernah dipanggil. Iya, itu menarik juga tuh. Jadi ada cacat logika. Karena yang menjadi pelaksana yang memberikan pajak dan sebagainya ini adalah pemegang izin usaha pertambangan. Kan. Nah, kalau mereka tidak diajak bicara, dia tidak bisa, para anggota dewan terhormat ini tidak bisa mengerti seluk-beluk dunia pertambangan. Nah, tapi juga ada di anggota terhormat itu pemilik tambang. Tapi ya itu tadi, seperti yang ditakutkan oleh Pak Suhyar, bahwa mereka bukan tambang yang sejatinya orang tambang. Dia hanya memiliki kesempatan punya aset di tambang. Ada hal lain, Mbak Ayu, kalau Iya. kita baca karena ini ada UKM juga diberi ya, Iya, betul. usaha kecil dan menengahnya. Kalau kita mengacu pada undang-undang UMKM, tambahnya M-nya M mikro kecil. Iya. Itu skop bisnisnya itu di undang-undang tuh udah dikasih tahu. Termasuk Bahwa modalnya juga ya Pak ya? modal mereka dengan revisi yang baru itu PP 2023 nggak sampai 10 miliar. Minimal. Dapat apa 10 miliar kan kecil Untuk banget ya. tambang. Ya. Di situ udah dikasih tahu di undang-undang mereka skop bisnisnya itu tambang rakyat. Make sense kalau tambang rakyat kan. Tapi sekarang kan dibuka sampai ribuan kan. How come gitu loh? Kan susah banget itu kan. Ribuan kan. Wah, belum lagi Jadi tidak matching ya Pak, satu dengan yang lainnya ya Pak ya? jadi ya matching gitu loh. Secara umum bahwa constraint untuk industri pertambangan ini terlalu banyak. Iya. Dan terlalu susah untuk dimengerti. Parameternya banyak. Ya, sehingga kita saya berpendapat bagaimana membagi kue ini terjadi gitu kan. Karena apa? Kalau kita lihat dengan undang-undang yang sekarang ada priority, berarti tambang yang akan dibuka akan menyalahi good mining practices. Tanpa eksplorasi, dia tanpa lagi FS, tanpa AMDAL dan sebagainya, dibuka, diizinkan. Saya menganggap begitu. Nah, saya belum baca persis undang-undangnya, tapi di undang-undangnya tidak jelas kan. Ya, jadi kan ada 5 PP ya, yang 4 atau 5 itu berat banget. Dan kasihan teman-teman di Minerba ya, dunia saya ya. Kan sifatnya itu negara atau pemerintah memberikan WIUP, wilayah izin usaha. Iya. Apa syaratnya? Di situ disebutkan sudah ada sumber daya dan cadangan. Loh, siapa yang membuat cadangan itu kan pertanyaan kan? Itu kan that's money gitu loh. Iya. Apakah pemerintah sendiri atau dengan mengajukan gitu kan? Siapa ini kan? Jadi itu menjadi masalah tertentu itu. Bahkan untuk mencapai cadangan kan mesti ada upaya drilling dan sebagainya kan. Jadi menjadi sulit itu di-describe di dalam peraturan perundang-undangannya sebenarnya ya. Apakah dengan permohonan mengajukannya gitu kan belum ya kan? Oh jadi itu belum jelas. Jadi pemerintah dapat memberikan ya pada ini dengan prioritas. Iya. Saya melihat walaupun 2 dibuka lelang prioritas pasti nanti akan prioritas banyaknya. Prioritas ini berarti berkaitan tidak melalui lelang. ya tidak melalui. Walaupun di undang-undang disebutkan Harus bisa lelang, bisa prioritas gitu. penugasan, Pak. Ada lagi penugasan 3. Tapi feeling saya lebih banyak prioritas nanti ya kan. Karena di pasal berikutnya itu disebutkan perusahaan-perusahaan yang WIUP-nya tumpang tindih itu dibatalkan oleh Pemerintah. artinya apa? Itu kembali ke negara. Itulah nanti yang akan diberikan kembali gitu loh. Tapi even pun prioritas mereka tetap harus mengikuti syarat-syarat yang diberikan tadi. Iya, syarat-syarat sebagai perusahaan pertambangan. As a perusahaan. Harusnya. Tapi kenyataannya nggak tahu gitu. Memang kita juga heran kan ada perusahaan perorangan di situ ya. Bagaimana kan perusahaan orang itu kan seperti perusahaan fotokopi yang pemiliknya 1 orang. Sedangkan tadi Bapak bilang kan harus ada sarjana geologi dan lain-lainnya gitu ya Pak ya. Tapi badan usahanya harus jelas, Bang. Dan usahanya I see. Kalau dari syarat yang lama ya. Jadi sebenarnya juga ini menyedihkan. Kalau di undang-undang lama itu hanya entitas yang resmi yang boleh apply BIUP, ada badan usahanya, terutama BUMN, BUMD dan lembaga-lembaga yang mempunyai badan hukum.
Tapi sekarang kalau diberikan ke perorangan, apakah perorangan bisa mendirikan Ya, CV, Commanditaire Vennootschap? Kan nggak bisa. Jadi ini yang menjadikan bertentangan dengan ya, undang-undang yang terdahulu ya. gitu kan. Sebenarnya kalau kita bicara pengusahaan, entitasnya badan usaha gitu loh. Ya, Bahwa itu dimiliki oleh orang, oleh itu silakan aja gitu. Tapi kita bicara badan usaha ada persyaratannya A, B, C, sampai X gitu. Itu loh yang seharusnya demikian gitu loh. Ya, ya. Tapi ini prasangka karena kita baru baca RUU iya, iya. diresmikan ya. Iya, iya. Tapi turunan-turunannya belum keluar. Nah, Nah, Kita masih menunggu ya, Pak, ya. ya, dan cukup waktu pendek mesti selesai ini. Iya, nah ini mungkin pertanyaan terakhir Pak jadinya untuk saya, untuk Pak Sukiyar dan Pak Joko. Menurut perspektif, Pak Sukiyar dan Pak Joko, worst case yang mungkin terjadi dari revisi ini dalam jangka panjang untuk sektor pertambangan, minerba itu apa Pak? Kalau misalnya kita tidak, eee, mungkin bukan tidak perbaiki ya, tidak mitigasi ini dengan baik, worst case skenario itu apa? Dan kemudian let's say kita kan sekarang sudah resmikan ini, apa yang bisa kita mitigasi? Karena kalau tadi dirubah lagi kata Pak Joko kan kita butuh konsistensi kebijakan, kalau diubah lagi bermasalah juga. Jadi apa sebetulnya yang bisa kita Ya, lakukan untuk minimalisir resiko lah let's say seperti itu? ya sebenarnya kalau kita lihat eh, dibukanya secara luas seperti ini, yang kita khawatirkan technically ya, itu environment. Oke, Soalnya environment. kemudian dari sisi global tadi udah dibahas ya, ada legal risk. Ini kan kok negara kok merubah kok cepat. Jadi kepercayaan investor menjadi taruhan gitu loh Iya. kira-kira gitu. Tapi yang paling besar dari sisi lingkungan itu akan cukup serius menurut saya. Lalu kan how to mitigate kan begitu. Maka pada saat memang kalau ini asumsinya ginilah, oke undang-undang ini ada ya, mudah-mudahan nggak ada yang membawa ke MK ya. Ya artinya pada saat PP itu diturunkan, ada dibuat, itu memang selektif sekali ya terhadap, pelaku usahanya dan memang rambu-rambu persyaratan itu mesti ketat seperti kita membangun badan usaha pertambangan yang sering kita, lakukan di masa-masa yang lalu gitu loh. Saya kira itu yang harus lakukan gitu loh. ya sebenarnya sih intinya aturan ada, kemudian dilaksanakan dengan komitmen dan integritas. Jadi mitigasinya bangunlah manusia-manusia yang punya komitmen dan integritas. Iya. Kalau itu berhasil, kita bisa berhasil. Tapi saya hanya berpikir bahwa saya sebagai orang tambang sudah berhutang pada generasi yang akan datang, saya ambil barang-barangnya, saya punya kewajiban untuk membayar hutang-hutang saya selama saya hidup. Itu ditulis oleh pemenang Nobel juga, Jan Tinbergen. Ya, dia juga seorang ekonomis. Jadi kalau kita menyadari itu, kita bisa mempunyai integritas dan tidak seperti yang diajarkan Ferdinand Tony, to be greedy gitu kan. Dan apalagi sekarang Integritas. sudah era kita comply dan ESG ya, environment, social, and governance-nya. Begitu kita agak comply, maka kita juga sulit berinteraksi dengan dunia luar, apalagi trading dan sebagainya. Dan ini juga pertaruhan besar ya. Jadi antara kondisi yang kita hadapi dengan policy yang kita buat ini kadang-kadang nggak inline gitu loh. Ini problem besar. Belum lagi bicara dekarbonisasi, belum Iya. bicara digital. Sekarang sedang booming gitu kita bicara Ini jadi net zero dekarbonisasi. ini juga pertaruhan juga nih Mbak Ayu ya. Bagaimana akhirnya kan kita bicara sustainable development kan sebenarnya kan. Apakah Jadi ini dari agak sedikit against ya sustainable development ya. di paradoks jadinya kan. Sebenarnya environmental participation is okay. Ya. Kemudian kita social Oke juga. participation okay. Tapi menegakkan governance. Ya benar. Who has a problem in governance? Ya. The government. Ya. Ada transparansi, ada accountability. Pertanyaan sederhana. Memang ini tambahan Pak Joko boleh Pak ya. Ya, ya. Governance selalu
corporate governance yang kita tekankan. Ah, Transparan dan iya. membuat laporan, reserve-nya diekspos macam-macam, kemudian manajemennya dan sebagainya. What about the governance gitu, Government governance ya. kan? Ya, ini terjadi sekarang di teman-teman, kebetulan saya di asosiasi betapa teman-teman member saya itu sulit, mendapatkan pelayanan, misalnya WUP melompat ke jadi IUP eksplorasi itu 2 tahun nggak bisa dilakukan. Ini kan, kontradiksi dengan, governance ya. Jadi maksud saya itu governance itu jangan melihat corporate governance tapi Iya, juga government juga. Ya. governance ya gitu, mesti dilengkapi juga gitu. Jadi kita diminta oleh AITI untuk menjalankan good governance. Tapi problem utama ya kembali kalau kita terbuka, nah ini tidak ada jaminan dari aparat penegak hukum. Kontrak saya buka, ada koordinatnya, ada wilayahnya, habis diserang sama peti. Iya, betul. Jadi membangun ini semua harus bersama-sama untuk menegakkan integritas dan komitmen. Iya. Iya, baik. Jadi kalau dari APNI prinsipnya sederhana. Negara kaya raya, pengusaha bahagia, rakyatnya sejahtera. Sederhana kan? Sederhana tapi implementasinya ya Pak. Yang sekarang masih challenging. Baik, dari Pak Sugi dan Pak Joko apakah ada yang ditambahkan lagi Pak? Ya sebenarnya kita kan masih menunggu nih peraturan pemerintahnya ya. Iya. Itu tidak mudah ya. Yang khawatirnya adalah jangan sampai memang terjadi, eksploitasi besar-besaran gitu. Iya. Karena resource ini, merupakan milik Finite. rakyat secara kolektif ya, diberikan amanat Iya. kepada kita gitu. Itu yang kita, takutkan loh. Jadi jangan sampai kondisi paradoks ini terlalu makin luas gitu loh ya. Harusnya kita menahan lalu kita buka ya. Jadi jangan sampai eksploitatif aja. Ya, saya agak berharap gitu ya. Banyak tidak. Tapi ya itu tadi apa, para pembuat kebijakan ini hendaknya mempertimbangkan keadaan yang ada di lapangan. Ya. Kalau boleh ekstrimnya sih, kalau saya kalau bicara ekstrim mengenai undang-undang, kalau boleh direvisi, revisi gitu loh. Oke. Ulang gitu loh ya. Ya. Menurut saya Revisi yang kelima berarti. revisi ya secara komprehensif, totalitas gitu loh. Apa yang buruk, bukan buruk, kurang di Undang-Undang 3, 20 dan 4, 29 itu kita lengkapi. Banyak kok yang loopholes yang Memang harus diperbaiki ya Pak ya. gitu. Ya, harus Tapi based on evaluation. ya evaluation itu loh. Government governance tadi. Ya kan, Oke. asosiasi pertambangan dan sebagainya. Oke, baik. Ya kesalahan kita juga ada Pak. Asosiasi pernah diundang kan. Asosiasi kan bukan pemilik perusahaan. Ya, Tidak bisa cerita. I see. profesional sih. Itu. Kita cuma profesional. Aturannya begini jalankan, kalau enggak ya. Ya, enggak. Oke. Kita melindungi anggota kita selama berbasis kepada aturan. Iya. Jadi Ya. Tapi kalau sekarang sebagai asosiasi, karena saya lama di asosiasi, ya saya selalu menyampaikan pada pemerintah, ya kalau pemerintah sendiri tidak terbuka, siapa pengusaha yang mau terbuka? Lebih-lebih masalah uang. Jadi data streaming yang diharapkan oleh IT tidak akan terjadi. Iya. Karena apa? Ya itu, transparansi dan accountability masih sesuatu yang mahal. Ini belum ditutup. Kan ini kan akhirnya kalau dia dengan privilege prioritas ya. Iya, Itu kan prioritas. akan muncul diskresi sebenarnya kan. Ya. That's problem. Jadi ada kekhawatiran abuse of power nanti gitu loh. Ya. Apalagi ada verifikasi. Iya. Lalu nggak ada ya kan. Siapa yang harus dapat korporasinya, siapa yang dapat perguruan tinggi yang kerja dengan BUMN, siapa yang dapat badan usaha swastanya. Jadi itu juga ada kekhawatiran juga. Ada diskresi nanti, kalau diskresi
itu pasti ada abuse of power. Very simple kok di government itu. Baik. Ya. Terima kasih Oke, Pak sama-sama, Skiar Pak dan Ayu. Pak Joko atas diskusinya yang sangat insightful. Ya. Jelas memang revisi UU Minerba ini masih cukup challenging dan mungkin masih perlu direview lagi dengan apa tadi kita bicaranya governance, Governance. ya perbaikan semuanya dan resiko cukup banyak terutama dari si environment, kemudian dari kepercayaan investor terhadap Indonesia dan bahkan mungkin nanti bisa sampai aspek ke geopolitik, trade dan lain-lain ya Pak ya. Mereka mempertanyakan Indonesia. Sedikit kita masih berharap dengan peraturan turunan yang semoga lebih baik lagi jadi kita masih menunggu. Baik, terima kasih. Sama-sama Mbak Ayu. Sama-sama. Ya Sukses Pak, sama. untuk PYC. Iya, terima kasih Pak. Nah, Jagoan Energi, pembahasan kita kali ini sudah selesai. Jangan lupa untuk terus ikuti PYC Podcast karena akan ada setiap bulan. Dan ikuti juga sosial media kami setiap minggu karena setiap minggu kami akan membahas isu energi dan juga keamanan nasional. Terima kasih telah mendengarkan hingga akhir. Sampai jumpa di episode berikutnya. Dadah.